apakah benar bahwa energi terbarukan ini bisa menyediakan energi murah itu? Bisa. 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 Matahari kita bernyala lagi. Matahari kita tuh nyala berapa jam? Sepanjang tahun gitu ya. Sepanjang tahun gitu kan. Terus setiap dari pulau-pulau di Indonesia itu unik, Mas. Potensinya unik. Nggak cuma satu. Misalnya, lu matahari doang di pulau ini, yes, Indonesia harus matahari. Enggak, banyak potensi yang di tempat-tempat kecil segala macam. Jadi energi terbarukan di Indonesia ini memang potensinya besar dan harus dibantu dalam pengembangannya. Karena dulu kalau kita lihat energi fosil juga dibantu sama masyarakat di pemerintah, di mana dia dikasih tax yang lebih murah, dikasih subsidi, karena itu akan menjadikan lebih murah, terlihat lebih murah. Padahal total dari pembiayaan dari dia ditambang sampai dia dibakar, dikonsumsi sampai ke rumah kita, itu nggak dihitung, gitu. Dipisah-pisah nih ngitungnya, kelihatannya murah, gitu kan. Nah, teknologi sekarang yang baru ada solar panel, ada wind turbine, udah mulai masuk nih. 10 tahun yang lalu mahal banget, Mas, energi, tapi sekarang drastis 5 kali lipat turunnya dan bisa bersaing dengan energi fosil. Kenapa kalau di sini masih bilang mahal? Karena sumber energi kita 80% sekarang masih menggunakan fosil. Terus sumber energi listrik Terus kita masih menggunakan BBM segala macam. Sumber kita dibilang sumber daya alam kita masih banyak. Iya, dan itu harus diirit lah, diawet-awet lah. Indonesia kan nih mau sampai Indonesia anniversary ke 400 lah kayak US kan. Nah, gimana kita bisa mencapai ke angka itu? Bagaimana kita bisa menyimpan kekayaan alam ini, menyelamatkannya dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi dibilang potensi besar, kalau lihat dari teman-teman komunitas yang ada satu komunitas di namanya di desa di Sukabumi, gue jadi lupa, ada Sukabumi itu di atas, gue juga lupa namanya apa. Dia itu sudah membangun energi listriknya sendiri. Pakai apa tuh? Dia pakai mikrohidro. Ya kan? Mikrohidro mereka sudah bangun sejak 20 tahun yang lalu, bayangin. Udah lama. Jadi ketika tidak mau berpangku tangan sama aliran listrik PLN, dia sudah bisa menciptakan itu. Jadi potensi atau imajinasi teman-teman ini sebenarnya bisa, imajinasi, teknologi, inovasi segala macam ini bisa terjadi di Indonesia dimanapun. Ada Ibu Sri Mumpuni yang punya jaringan untuk mikrohidro di mana-mana. Mungkin nggak harus besar. Kalau kayak waduk gitu kan besar dan itu resikonya juga besar. Waduk kecil-kecil tapi bisa menerangi, subsisten lah paling enggak ya. Mandiri, karena itu berbeda sih. Kalau berbeda dari kita harus punya jaringan yang panjang dari sekarang, jaringan listrik kita kan dari Jawa sampai Bali ya kan. Kalau misalnya bisa kita, Bali punya potensi apa nih di sini, dia punya apa aja, ayo kembangkan di sana. Tiap desa, tiap kecamatan bisa punya sektor energi sendiri itu, kenapa enggak gitu? Apakah harus di satu perusahaan aja gitu kan, harus dimonopoli aja? Selama ini kan bisa dikembangkan. Pembangkit kecil lebih banyak di daerah. Pembangkit kecil banyak. Terus kayak atap di sini itu sebenarnya kalau misalnya atap surya itu berlebih, dia bisa nyumbang ke tempat yang lain, ke fasilitas umum, jadi ke rumah sakit yang harusnya nggak bayar listrik jadi harusnya bayar listrik jadi nggak bayar listrik. Jadi ada subsidi yang terjadi antar masyarakat. Kita nggak pungkirin itu karena kita tuh kepulauan, ada ombak, Mas. Ombak yang belum kita belum kita gali. Lagi-lagi itu kan soal teknologi dan biaya sebetulnya. Betul. Dan ini bagaimana kita bertransisi energinya ini nih. Itu yang perlu dukungan ya. Betul.
political will, dari semua jaringan, dari semua entah pengusaha, masyarakat, gimana kita berkolaborasi untuk ini. Karena kalau tidak adanya kolaborasi, tidak adanya pemahaman di level yang sama bahwa kita harus memiliki energi yang lebih baik, itu akan susah. Gitu. Jadi kalau kita lihat aktivis lingkungan terutama, kan kadang-kadang berbicara hal yang menakutkan bagi industri gitu ya, karena misalnya deforestasi harus dikurangi segini, tidak boleh ada penebangan pohon lagi, itu kan ini ya menakutkan bagi industri, bisa stop nih perusahaan gua. Nah, bagaimana sebetulnya menjembatani bahwa ada aktivitas industri yang harus berjalan, terus kemudian kita juga harus memikirkan lingkungan kayak gitu. Jadi kira-kira apa sih sebetulnya yang bisa digarap dan dilakukan gitu? Iya, dalam setiap perusahaan misalnya HTI atau palm oil, sebenarnya mereka punya satu landscape yang harus dijalanin dan sesuai dengan undang-undang. Kayak Indonesia tuh undang-undang selengkap apa tuh udah ada gitu kan, ada semuanya gitu, lengkap. Tinggal dijalaninnya gimana nih gitu kan, bagaimana kita menjalankannya, terus bagaimana kita pengawasannya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kita heboh deforestasi karena dibiarin aja nih, lu mau semaunya buka ukuran lahan, pohon segala macem, dibiarin, dibebaskan gitu kan, itu yang nggak bisa menyelamatkan lingkungan kan, nggak bisa memperbaiki masyarakatnya juga. Jadi kalau ke depan dalam diskusi dengan teman-teman CSO atau NGO yang bahasanya mungkin nggak nyambung atau menakut-nakuti gitu kan, CSO ini biasanya membahas dari pengalaman. Ketika dari pengalaman orang luar kah, pengalaman dari masyarakat kah, kalau misalnya akan ada permasalahan dengan pengusaha, biasanya itu ada jalan tengah yang semuanya harus dihormati. Misalnya dalam penghormatan, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang sudah bisa bertanggung jawab atas dampak lingkungannya, dampak dari awal mereka membangun, habis itu end produknya, bagaimana mereka bisa dari produk yang belum jadi sampai yang sudah dikonsumsi masyarakat dan kembali lagi ke mereka bertanggung jawab nih, ada tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab ini di masyarakat tuh nggak bisa lepas begitu aja. Jadi kadang-kadang itu yang sulit dicerna kali ya. Kadang-kadang industri itu kan cuman gue selesai nih, sampai gue jual udah selesai, padahal kan ada tanggung jawabnya setelah itu kan, bagaimana masyarakat bisa berkolaborasi dengan pengusaha dan lain-lain. Jadi memang industri memikirkan pelestarian lingkungan itu sekarang ini saatnya gitu lah. Iya, udah ada sekarang ESG. Halo, ntar kalau kalau sekarang ada ESG, standar ESG ini harus ditempuh loh. ESG yang harus ada sertifikasinya, mereka punya emisinya berapa, pengurangannya berapa, pajaknya berapa. Itu udah mulai dari sekarang, udah banyak yang memahami bahwa ketika kalian berbisnis, kalian punya tanggung jawab nih. Gitu. Ada standar istilah green moral moral hijaunya. Betul, betul. Jadi penurunan emisinya, terus bagaimana dengan masyarakatnya. Jadi udah mulai, kayak OJK juga udah punya standarnya sendiri, terus bank juga begitu. Jadi juga beberapa yang omongin sama teman-teman NGO atau CSO ini udah mulai nih dari beberapa kebijakan. Jadi teman-teman di industri juga banyak nih nanya ke kita kan, kita harus apa lah? Ini udah ada peraturan yang ini, ada peraturan yang ini, kalian ikutin yang seperti ini. Kalau misalnya ada permasalahan mungkin dari sisi pembangunan pembangunan perusahaannya harus dirubah, misalnya ada loh yang sampai dari nol lagi dia rubah bahwa itu akan harus lebih baik gitu. Baik, terima kasih kepada ini teman-teman yang sudah menyaksikan acara kami. Thank you Mbak Ari. Sama-sama. Insight-nya luar biasa sekali. Undangannya SMC TV. Ya,
Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow sosial media kita. Sampai jumpa. Thank you, Bari. Thank you.